Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang kasus Sumiarsi Gang Doli tahun 1988. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Masada Sikanurung dengan NIM 77. Saya Alifia Ayu Marcella dengan NIM 72. Saya Raisa Auliarti Putri dengan NIM 93. Sumiarsi adalah mucikari kelas kakap sekaligus pengelola Wisma Happy Home di lokalisasi Doli, Surabaya. Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada akhir tahun 1998. Vonis dijatuhkan karena Sumiarsi terbukti menjadi otak sekaligus pelaku pembunuhan keluarga Letkol Mar Purwanto. Pembunuhan itu terjadi 13 Agustus 1988 silam. Pembunuhan tersebut mengakibatkan 4 orang tewas, diantaranya yakni Purwanto, Sunarsi, yakni istri Purwanto, Haryo Bismoko, Haryo Budi Prasetyo, anak Purwanto, dan Sumariatun, keponakan Purwanto. Mereka dibunuh di rumah Purwanto, Jalan Gunung Kupang Timur, Surabaya. Sumiarsi melakukan aksi keji tersebut dibantu oleh suaminya Jais Adi Prayitno, anaknya Sugeng, menantunya Serda Pol Andi Saputro, serta 2 pegawainya Nanok dan Daim. Usai membunuh Purwanto dan keluarganya, para pelaku kemudian memasukkan jenazah ke dalam mobil milik korban. Mobil tersebut kemudian dibuang di kawasan Soboliti, Batu untuk menghilangkan jejak, namun polisi membongkarnya. Pembunuhan Purwanto dan keluarga terjadi karena masalah utang piutang. Saat itu Purwanto adalah pelanggan di Wisma yang dikelola Sumiarsi. Purwanto kemudian menawarkan kerjasama kongsi mengelola Wisma dengan sistem bagi hasil. Wisma di Doli hasil kerjasama Sumiarsi dan Purwanto ini diberi nama Sumber Rezeki. Dalam kesepakatan awal, setiap bulan Sumiarsi sebagai pengelola harus menyetor 25 juta, tidak boleh telat dan didenda serta berbunga jika telat. Pada awalnya bisnis itu berjalan lancar dan setoran Sumiarsi ke Purwanto tak pernah telat. Namun beberapa waktu kemudian setoran menjadi tersendat, bahkan tertunda serta bunga menumpuk. Sepinya Doli ini karena Doli menjadi incaran petugas sebab adanya isu eksploitasi anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK, sehingga Doli menjadi sepi. Namun bisnis adalah bisnis. Purwanto tak mau tahu, ia hanya ingin setoran dari Sumiarsi sesuai dengan kesepakatan awal. Berbagai cara kemudian dilakukan Purwanto, yaitu meneror Sumiarsi agar menyerahkan setoran bisnis wismanya, namun tidak ada hasil sama sekali. Puncaknya, Purwanto menawarkan kekurangan, setoran bisa dianggap selesai jika Sumiarsi menyerahkan anak perempuannya. Purwanto tergiur dengan pengelolaan anak Sumiarsi yang merupakan istri Serda Pol Adi Prayitno. Hal inilah yang membuat Sumiarsi kaget dan ketakutan, sehingga membuat Sumiarsi mempunyai ide untuk menghabisi Purwanto. Rencana ini kemudian dilaksanakan pada 13 Agustus 1988. Seluruh keluarga Purwanto, istri 2 anaknya yang masih SD dan SMA, serta 1 keponakannya menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan itu. 1 anak Purwanto yakni Haryo Abiyanto selamat. Sebab saat kejadian sedang menjalani pendidikan sebagai taruna Akademi Angkatan Laut. Teori dari kasus tersebut yaitu relasi kuasa menurut Max William Weber. Relasi kuasa adalah kesempatan atau peluang seseorang atau kelompok untuk mewujudkan keinginannya sendiri, bahkan jika harus melawan orang-orang atau golongan tertentu. Letkol Purwanto di dalam kasus ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghasut dan menghancurkan Wisma Sumber Rezeki dikarenakan tidak menerima setoran full yang telah dijanjikan dengan Sumiarsi. Kesimpulan kelompok kami yaitu kelompok kami mengambil kasus ini karena Sumiarsi adalah tahanan perempuan yang pertama kali dieksekusi mati di Indonesia. Kasus Sumiarsi dalam kasus Gang Doli merupakan satu dari sekian banyak kasus yang melibatkan perempuan yang bekerja di industri seks di Surabaya. Sumiarsi adalah seorang PSK yang kemudian menjadi tersangka kasus
ini mencerminkan permasalahan kompleks terkait perdagangan manusia, eksploitasi perempuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Singkatnya, kasus Sumiarsi menyoroti perlunya upaya tambahan untuk melindungi hak-hak perempuan yang berpartisipasi dalam industri seks dan menghapuskan perdagangan manusia. Kesimpulan dari kasus ini yaitu Sumiarsi adalah seorang PSK yang kemudian menjadi tersangka kasus pembunuhan. Kasus ini mencerminkan permasalahan kompleks terkait perdagangan manusia, eksploitasi perempuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Singkatnya, kasus Sumiarsi menyoroti perlunya upaya tambahan untuk melindungi hak-hak perempuan yang berpartisipasi dalam industri seks dan menghapuskan perdagangan manusia. Kelompok kami berpendapat bahwa kasus Sumiarsi di Ganggoli menunjukkan perlunya perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang lebih kuat, dan kesadaran akan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari seorang PSK. Demikian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.